Setelah Mbah Mun wafat, Gus Bahak membuat karangan kitab kecil yang berjudul Al-Intisar li Madzahibi Syaikhina, yang menerangkan tentang madhab-madhab Mbah Mun, yang beliau ambil dari beberapa kitab rujukan Ahlus Sunnah dan hadis-hadis Nabi. Beliau menerangkan sikap perilaku Mbah Mun sehari-hari, entah kepada santri, masyarakat awam, pejabat, cara pandang berpolitik, hingga urusan hukum yang masih dalam perkhilafan para ulama. Sebagai salah satu santri Mbah Mun yang alim, sepantasnya beliau menjabarkan itu semua kepada kita, bahwa yang dilakukan oleh guru beliau, Kiai Haji Maimun Zubair, ada tendensi yang kuat dan tidak dilakukan atas tanpa dalil. Oleh karena itu, beliau menerangkan beberapa dalil untuk menguatkan hujjah Kiai Haji Maimun Zubair. Di antaranya, nomor 1, Kiai Haji Maimun Zubair mempunyai angan-angan agar syariat dan agama Islam ini dicintai oleh seluruh umat manusia. Sebab itu beliau berperilaku sangat simpatik terhadap siapapun tanpa terkecuali. Dalam hal ini, Gus Bahak memberikan dalil terhadap sikap guru beliau, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair, yang beliau nukil dari kitab Ihya Ulumuddin pada bab Adabul Ulfah wal Ukhuwah juz 2 halaman 262 yang berbunyi, Ra'sul aqli ba'daddin at-tawaddudu ilan nas wastina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Yang mana makalah ini diambil dari hadis yang berbunyi, Ra'sul aqli ba'dal iman at-tawaddudu ilan nas wastina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, yang artinya inti dari akal setelah mengantarkan iman seseorang adalah berperilaku simpatik dan berbaik kepada semua orang. Bahkan saking baiknya beliau, setiap orang merasa dirinya lah yang paling dekat dan paling akrab dengan Kiai Haji Maimun Zubair. Mereka merasa dan menganggap bahwa beliau adalah sosok orang tua bagi mereka. Sifat ini adalah implementasi dari sifat Nabi Muhammad SAW yang dinukil dari kitab Hayatus Sahabah juz 1 halaman 23 yang berbunyi, yu'ti kulla julasaihi nasibahu la yahsabu jalisuhu anna ahadan akrama alaihi minhu qad wasi'an nasu minhu bastuhu wa khuluquhu fasara lahum aban. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika kedatangan tamu, beliau tidak membeda-bedakan antara si A atau si B. Semua mendapat jatah yang sama di mata beliau. Tidak ada orang yang lebih mulia yang beliau banding-bandingkan antara satu dengan orang yang lain. Nomor 2, Kiai Haji Maimun Zubair sangat mempercayai santri dan orang-orang soleh, bahwa cintanya atau mahabbahnya terhadap beliau sangat murni dan permanen. Sementara itu, Kiai Haji Maimun Zubair ketika mengajak pihak lain dalam tanda kutip selain santri dan orang-orang soleh, beliau memberikan servis yang luar biasa. Ini adalah terinspirasi oleh hadis yang diriwayatkan oleh Amr ibn Ta'lab radhiyallahu anhu yang berbunyi, A'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauman wa mana'a akharina faka'annahum atabu alaihi faqala inni u'ti qauman akhafu hal'ahum wa jaza'ahum wa akilu qauman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal khairi wal ghina minhum. Dinukil dari kitab Hayatus Sahabah juz 2 halaman 284. Oleh sebab itu, Mbah Maimun ketika diaturi untuk mengisi pengajian yang diundang oleh santri, beliau terkadang tidak hadir. Akan tetapi ketika beliau diundang oleh orang yang notabene tidak santri, beliau justru hadir. Karena tadi beliau percaya bahwa cintanya santri atau orang soleh kepada beliau adalah murni dan permanen. Sementara orang-orang di luar santri, maka beliaulah yang justru menservis mereka semua. Nomor 3,
Beliau Kiai Haji Maimun Zubair sangat menghindari bahasa memvonis, sebab beliau ingin agar suasananya tetap aman dan kondusif. Oleh sebab itu, beliau bahkan tidak pernah mengomentari kalau zaman ini sudah rusak, moral manusia sudah mulai luntur semua, pemimpin-pemimpin sudah tidak ada yang adil, pemimpin-pemimpin sudah tidak bisa dipercaya, fasik semua. Beliau tidak pernah memvonis seperti ini. Tentu saja sikap ini benar sesuai hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, anna Rasulullah SAW qala idza qala ar-rajulu halakan nasu fahuwa ahlakahum. Yang artinya, ketika ada seorang yang berkomentar tentang manusia dengan komentar manusia sudah tidak punya moral, sudah rusak semua, maka ketika ada orang yang berkata demikian, sejatinya orang tersebutlah yang membuat moral manusia itu rusak. Nomor 4, komitmen Kiai Haji Maimun Zubair terhadap mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat kuat sekali. Buktinya, dalam muqaddimah kitab beliau yang berjudul Al-Ulama Al-Mujaddidun, beliau menukil sebuah hadis yang berbunyi, al-jihadu wajibun alaikum ma'akulli amirin barron kana au fajiron, wassalatu wajibatun alaikum khalfa kulli muslimin barron kana au fajiron, wa in amila al-kabairo, wassalatu wajibatun ala kulli muslimin barron kana au fajiron, wa in amila al-kabair. Yang artinya, perjuangan atau mengawal Islam adalah kewajiban, meskipun harus dilakukan dengan pemimpin yang tidak soleh. Begitu halnya sholat dan kewajiban lainnya, meski harus bermakmum dengan orang-orang fasik. Nomor 5, terdapat pilihan-pilihan ijtihad dari Kiai Haji Maimun Zubair yang terkadang berbeda dengan ijtihad ulama lain, dan itu tidak masalah. Kita tahu bahwa ikhtilaful a'immah rahmatun. Perbedaan ulama adalah rahmat bagi umat. Banyak ulama yang memilih menjaga jarak dengan umara karena takut independensi keilmuannya terganggu. Pilihan sikap yang demikian adalah sah-sah saja. Namun demikian, banyak juga ulama yang memilih mendekat umara atau pemimpin. Sebab para pemimpin tersebut juga merupakan umat Nabi Muhammad SAW, dan mereka juga sebagai waliul amri atau orang yang mengatur urusan manusia atau masyarakat banyak. Sebab itu, mereka butuh pembinaan yang tentu dimulai dari kemauan ulama untuk mendekati mereka dengan niat membina dan mengarahkan mereka kepada jalan yang benar. Dalam hal ini, Gus Bahak menyertakan dalil untuk mendukung hujjah ijtihad dari guru beliau Kiai Haji Maimun Zubair dalam bersikap demikian, yang beliau ambil dari kitab Ihya Ulumuddin yang berbunyi, wa ammal izzu wal jah fa bihi yadfa'ul insan an nafsihi az-zul wad-daim wa la yastaghni anhu muslimun fa innahu la yanfakku an aduwin yu'dhihi wa zalimin yushawwisu alaihi ilmahu wa amalahu wa faraghahu wa yushghilu qalbahu ila akhirih. Nomor 6, Kiai Haji Maimun Zubair sangat mengapresiasi kepada setiap orang soleh, lebih-lebih kepada anak cucunya dan santri-santrinya, agar hidup penuh dengan kemuliaan dan memiliki pangkat. Diharapkan seseorang dari pangkat dan kemuliaan tersebut bisa menolak, bisa menghalangi terjadinya kezaliman. Sebagaimana manusia butuh atap untuk menolak hujan dan panas, dan jubah untuk menahan dingin, manusia juga butuh al-jah atau pangkat untuk menghalau musuh yang mengganggu pikirannya. Para nabi, para ulama, para wali, keinginan utama mereka adalah terjaganya agama dan syariatnya tidak diganggu oleh pihak manapun. Meskipun untuk menjaga ini harus berkoalisi dengan penguasa. Tentu kita tidak ingin dan tidak boleh terjadinya kezaliman punya backing, sementara kesalehan tidak memiliki backing. Hanya karena orang-orang soleh tidak berkenan
mendekat terhadap pihak-pihak yang menjabat secara otoritatif. Sebab itu, adanya para nabi yang mendekat kepada raja dan penguasa, tentu keinginan luhur mereka agar kebenaran terjaga eksistensinya dan kezoliman menjadi ilegal dan diasingkan. Kita tahu kebatilan makna lainnya adalah sesuatu yang harus diingkari oleh akal sehat dan tatanan yang waras. Dalam hal ini, Gus Bahak menyatakan dalil atas hujjah guru beliau Kiai Haji Maimun Zubair yang beliau ambil dari kitab Asy-Syifa halaman 83 dan kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 508 yang berbunyi, waruya anna a'rabiyan ja'ahu yatlubu minhu syai'an ila akhirih. Nomor 7. Dalam fikih, Mbah Maimun tidak harfiah, tapi terkadang nampak mengambil substansi dari sebuah teks. Maka dari itu beliau sangat longgar dalam berfatwa, tapi tidak sampai kebablasan seperti orang-orang liberal. Contohnya, Mbah Maimun menyuruh untuk membuat patung di Penogoro yang ada pada perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Redaksi hadis, ada beberapa ulama yang mengatakan haram membuat patung. Contoh lagi, masalah mendirikan Jumatan lebih dari satu dalam satu desa. Beliau berfatwa boleh melakukan hal tersebut. Di samping ada beberapa ulama yang mengatakan tidak boleh. Selanjutnya, beliau mempunyai grup drum band yang beranggotakan santri-santri beliau. Sebagian ulama mengatakan bahwa musik adalah haram hukumnya karena bertendensi pada teks hadis. Contoh lain yaitu sholat Rebu Wekasan. Beliau berfatwa dan menyuruh santri-santrinya untuk melakukannya. Fatwa tersebut berbeda dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mengatakan haram melakukan sholat Rebu Wekasan. Itulah beberapa dari ijtihad Mbah Maimun Zubair. Terlepas dari histori dan cari pandang beliau dalam menilai hukum dari sebuah dalil, terkadang yang nampak dari mata kita belum tentu sama dengan maslahat dari cara pandang beliau. Wallahu a'lam bishawab.